ketika mereka itu dikepung, Ka'ab bin Asad, pemimpin dari Bani Quraidah, itu memberikan pilihan kepada kaumnya. Wahai kaumku, kita ini sudah dikepung, maka saya berikan pilihan kepada kalian. Pertama, ayo kita masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, maka selamat sudah harta kita, anak-anak kita, wanita kita. Dan Muhammad itu sungguhnya adalah nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu memang sudah ada dalam kitab kita. Karena memang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas di dalam Taurat, di dalam Injil. Yang kedua adalah kalian bunuh anak dan istri kalian dengan tangan kalian. Setelah itu kita keluar menuju Muhammad dan berperang, baik menang ataupun terbunuh. Atau yang ketiga, kalian menyerang Muhammad dan pengikutnya dengan melanggar larangan pada hari Sabtu. Karena kaum muslimin merasa aman, mereka tahu bahwasanya bahwa kita ini tidak akan memerangi kaum muslimin pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu merupakan hari larangan bagi mereka. Akan tetapi ternyata mereka menolak semua pilihan yang disampaikan oleh Ka'ab bin Asad. Sehingga Ka'ab bin Asad emosi juga, marah juga kepada kaumnya. Kalian ini gimana? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang punya tekad keras sejak kalian dilahirkan oleh ibu kalian ini. Diberikan 3 pilihan, tidak mau. Sehingga karena tidak mau terhadap pilihan-pilihan, maka pilihannya adalah mengikuti apa yang nanti akan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia sehat, karunia sempat kita bangun dalam keadaan sehat, tidak ada benda yang menempel di tubuh kita. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan Allah lewat muadzin, salat subuh berjamaah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan siapa yang salat subuh berjamaah bahwa fi dhimmatillah, ada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab, di mana dalam perang itu ada perselisihan antara Al-Ahzab itu sekutu yang tadinya saling tolong menolong antara kaum Yahudi dengan kaum kafir Quraisy. Terjadi perselisihan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk menghadirkan rasa khawatir, rasa takut pada mereka, serta juga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan berupa angin yang menerbangkan
kemah mereka, menerbangkan juga peralatan-peralatan makan mereka, sehingga mereka tidak mendapatkan ketenangan, dan pada akhirnya mereka pulang dengan tidak membawa apa yang mereka sesungguhnya inginkan, yaitu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peperangan Khandaq sesungguhnya bukan peperangan yang sesungguhnya, karena memang tidak terjadi pertarungan sengit, akan tapi perang Khandaq atau perang Ahzab ini sangat menentukan di dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pasukan yang dibawa oleh kafir Quraisy itu adalah jumlah yang paling banyak waktu itu, sebanyak 4.000 dari kafir Quraisy, kemudian dari suku-suku yang lainnya sebanyak 6.000, jadi sebanyak sekitar 10.000. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, jadi perang urat saraf. Kerugian tidak begitu banyak di antara kedua belah pihak. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya kekuatan yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan bisa dibendung, karena setelah itu orang-orang kafir Quraisy tidak akan bisa lagi mendatangkan jumlah yang begitu banyak sebanyak 10.000 itu dalam rangka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah setelah memenangkan peperangan dalam perang Ahzab, malaikat Jibril mendatangi beliau. Pada saat itu beliau baru selesai mandi di rumah Ummi Salamah di waktu zuhur. Jibril kemudian mengatakan, apakah kamu telah meletakkan senjata? Sungguh malaikat itu belum meletakkan senjata, dan kepulanganmu itu tidak lain untuk mengejar musuh. Pergilah kamu beserta sahabatmu ke Bani Quraidah. Aku juga pergi di depanmu untuk menggoncangkan perasaan mereka, menggoncangkan benteng pertahanan mereka. Maka mendapatkan perintah seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengumumkan kepada para sahabat bahwa siapa yang mendengar lagi taat hendaklah segera berangkat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada waktu itu, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan kaum muslimin untuk berangkat terlebih dahulu, sementara beliau itu menyusul. Nah, di dalam peristiwa itu ada hal yang menarik ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukannya terlebih dahulu untuk berangkat menuju Bani Quraidah. Dalam pesannya itu Rasulullah akan menyatakan, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Mereka pun berangkat, cuma ketika mereka di perjalanan, waktu asar itu hampir habis, sementara ke tempat Bani Quraidah itu masih jauh. Nah, pada saat itulah terjadi perselisihan di antara mereka. Gimana ini? Ini waktu asar sudah hampir habis. Kalau kita tidak sholat asar, maka kita akan tertinggal. Kata yang lain itu, Rasulullah pesannya gimana tadi? Rasulullah kan berpesan, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Di sini masih di perjalanan, bukan di Bani Quraidah. Loh iya, maksudnya supaya kita ini melakukan perjalanan cepat sehingga sebelum waktu asar habis kita sudah sampai di Bani Quraidah dan bisa sholat asar di sana. Tapi karena sekarang persoalannya waktu asar itu sudah hampir habis, maka kita harus sholat asar di sini. Gimana kira-kira? Sholat asar apa terus? Jadi sahabat itu berbeda pendapat.
Jadi sebagian mereka sholat asar di tengah perjalanan karena waktu sholat asar itu sudah hampir habis. Sebagian lagi tidak mau karena pesan Rasulullah itu sholat asarnya di Bani Quraidah. Jadi mereka pun jadi sebagian sholat asar di tengah perjalanan karena khawatir waktu sholat asar itu sudah hampir habis. Sebagian yang lain tidak mau. Sampai di sana sudah malam, mereka sholat asar baru sholat maghrib. Nah, ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah itu tidak membenarkan yang satu dan tidak menyalahkan yang lainnya. Jadi artinya dua pendapat yang dilakukan oleh sahabat ini sama-sama diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini juga mengisyaratkan perbedaan pendapat selama di situ di dalam batas-batas yang benar, termasuk juga dalam rangka untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan pemahaman yang berbeda, dengan praktik yang berbeda, ternyata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disalahkan. Jadi tidak membenarkan yang satu dan tidak menyalahkan yang lainnya. Yang artinya ya kedua-duanya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga berangkat menyusul. Jadi berangkat menyusul sampai di Bani Quraidah. Nah, ketika mereka itu dikepung, Ka'ab bin Asad, pemimpin dari Bani Quraidah itu memberikan pilihan kepada kaumnya. Wahai kaumku, kita ini sudah dikepung, maka saya berikan pilihan kepada kalian. Yang pertama adalah memeluk Islam, bergabung dengan Muhammad dan memperoleh keamanan atas jiwa kita, harta kita, anak-anak dan wanita kita. Di mana dia itu menyatakan, demi Allah, sungguh telah jelas bagi kalian bahwa Muhammad itu adalah nabi yang diutus. Dialah yang kalian ketemukan dalam kitab suci kalian. Jadi itu pilihan pertama yang ditawarkan oleh Ka'ab bin Asad, pemimpin dari Bani Quraidah kepada kaumnya. Pertama, ayo kita masuk Islam. Kalau kita masuk Islam, maka selamat sudah harta kita, anak-anak kita, wanita kita. Dan Muhammad itu sungguhnya adalah nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu memang sudah ada dalam kitab kita. Karena memang tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas di dalam Taurat, di dalam Injil. Sifat-sifatnya itu sudah jelas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu dilahirkan, kemudian juga sifat-sifat tanda-tanda kenabiannya itu semuanya sudah tertera. Artinya bagi mereka yang memang benar-benar beriman kepada kitab mereka, sesungguhnya akan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya telah mengisyaratkan, innal ladzina yakfuruna billah, bahwasanya siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rusulih, bahwa mereka yang ingin untuk memisahkan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, maka mereka itu adalah orang-orang kafir itu. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya juga adalah keimanan kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kepada Nabi Musa itu juga keimanan kepada Nabi Isa dan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membeda-bedakan karena semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafir tidak beriman kepada utusan Allah itu hakikatnya adalah tidak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus mereka. Jadi kata Ka'ab bin Asad, pilihan pertama, ayo masuk Islam. Dengan begitu kita akan selamat. Dan kalian sudah tahu bahwasanya Muhammad itu adalah nabi yang diutus dan sifat-sifatnya itu sudah ada di dalam kitab yang ada pada diri kalian. Yang kedua adalah kalian bunuh anak dan istri kalian dengan tangan kalian. Setelah itu kita keluar
menuju Muhammad dan berperang, baik menang ataupun terbunuh. Atau yang ketiga, kalian menyerang Muhammad dan pengikutnya dengan melanggar larangan pada hari Sabtu. Karena kaum muslimin merasa aman, mereka tahu bahwasanya bahwa kita ini tidak akan memerangi kaum muslimin pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu merupakan hari larangan bagi mereka. Akan tetapi ternyata mereka menolak semua pilihan yang disampaikan oleh Ka'ab bin Asad, sehingga Ka'ab bin Asad emosi juga, marah juga kepada kaumnya. Kalian ini gimana? Tidak ada seorang pun di antara kalian yang punya tekad keras sejak kalian dilahirkan oleh ibu kalian ini. Diberikan 3 pilihan, tidak mau. Sehingga karena tidak mau terhadap pilihan-pilihan, maka pilihannya adalah mengikuti apa yang nanti akan diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang nanti akan mereka dapatkan. Jadi keputusan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengutus utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mengutus Abu Lubabah kepada mereka untuk dimintai pendapat. Karena Abu Lubabah itu dulu merupakan sekutu pada masa ketika mereka masih belum masuk Islam, dari Bani Aus. Maka ketika sampai di Bani Quraidah, Abu Lubabah kemudian dimintai pendapat, bagaimana yang harus kami lakukan, bagaimana nanti kalau kami mengikuti keputusan Muhammad. Maka Abu Lubabah kemudian menyatakan, maka nanti kalian gini, dibunuh itu. Cuma setelah itu Abu Lubabah sadar bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya, karena sudah memberitahu terlebih dahulu apa yang akan menjadi keputusan walaupun belum diputuskan, sehingga menyesal dan kemudian pergi ke Masjid Nabawi, diikat sendiri. Dia katakan bahwasanya tidak ada yang boleh untuk melepaskan ikatan saya ini kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyesal karena sudah memberitahukan sesuatu yang belum diputuskan, walaupun nanti isyaratnya itu benar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menyatakan, seandainya Abu Lubabah itu mendatangi saya, pasti saya akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena dia telah menetapkan putusannya sendiri, maka saya tidak akan melepaskan ikatannya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ampunan kepada dirinya. Nah, walaupun Abu Lubabah itu sudah memberikan isyarat bahwasanya mereka itu akan dibunuh, akan tapi tetap saja mereka itu bersikeras pada keputusan terakhir bahwasanya mereka akan menyerah. Keputusannya diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau untuk masuk Islam. Seandainya mereka itu mau masuk Islam, maka mereka itu akan selamat. Ada juga sebagian antara mereka yang masuk Islam dan mereka kemudian selamat. Dan seandainya mereka itu bertahan, sesungguhnya mereka itu cukup karena ada banyak bahan makanan, minuman yang ada pada diri mereka yang bisa membuat mereka bertahan. Akan tapi karena sudah ada goncangan mental, mereka kemudian menyerah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang salah satu hal yang seperti pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara hal yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenangkan pertarungan itu adalah nusritu birru'bi, diturunkan rasa takut kepada musuh-musuh beliau. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menangkap semua laki-laki dan memborgol mereka. Pada saat itu Bani Aus yang merupakan sekutu dulu, sekutu dari Bani Quraidah pada masa sebelum mereka
masuk Islam itu menyatakan, ya Rasulullah, engkau dulu telah menghukum Bani Qainuqa, dan sudah terjadi, dan mereka itu adalah sekutu dari Bani Khosraj. Sementara ini adalah sekutu kami, maka putuskanlah yang baik kepada mereka. Rasulullah kemudian menanyakan, bagaimana kalau kalian itu, mereka itu diadili oleh salah seorang di antara kalian? Mereka berkata, tentu kami akan terima. Maka Rasulullah SAW kemudian menyerahkan putusan itu kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad pemimpin dari suku Aus. Maka dipanggillah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad waktu itu ada di Madinah, dan beliau itu kan dalam keadaan luka. Jadi luka pada tulang lengan pada saat perang Khandaq. Beliau kemudian datang sesuai dengan apa yang diminta. Rasulullah SAW kemudian menyerahkan putusannya. Apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad itulah yang nanti akan dilakukan kepada Bani Quraidah. Ketika datang Sa'ad bin Mu'ad, orang-orang Bani Quraidah dan juga sukunya Aus itu mengharapkan bahwasanya dirinya itu memberikan keringanan, putusan yang akan meringankan. Tapi kata Sa'ad bin Mu'ad, sekarang tiba saatnya bagi Sa'ad bin Mu'ad untuk mengambil keputusan yang tidak akan terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencela. Maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad memberikan keputusan saya diterima semua ini. Ya, semua itu berjanji akan menerima apa yang diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'ad. Bani Quraidah menerima, sukunya sendiri dari suku Aus juga menerima. Bahkan juga apakah juga akan diterima oleh Rasulullah? Rasulullah menyatakan bahwa apa yang menjadi keputusan Sa'ad bin Mu'ad itu akan diterima oleh semuanya. Maka Sa'ad bin Mu'ad kemudian menyatakan, keputusanku adalah bahwa semua laki-laki itu harus dibunuh, anak-anak ditawan, dan harta dibagi-bagikan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, sungguh engkau telah memberikan putusan yang sesuai dengan keputusan Allah yang diturunkan dari langit. Ini adalah keputusan bagi pengkhianat perang itu. Karena memang apa yang dilakukan oleh Bani Quraidah itu sangat-sangat membahayakan kaum muslimin. Dimana ketika masuk ke perkampungan Bani Quraidah itu sesungguhnya mereka kemudian mendapatkan ada 2000 tombak, 300 baju besi, 300 perisai dan topi perang yang sudah mereka persiapkan dalam rangka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menusuk dari belakang. Padahal mereka itu sudah terikat perjanjian damai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apapun yang terjadi kepada Madinah itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau ada musuh yang menyerang, maka mereka juga akan ikut membela. Kalaupun mereka diserang, Nabi Muhammad bersama kaum muslimin juga akan membela mereka. Jadi perjanjian damai, bahwasanya mereka dipersilahkan untuk melaksanakan amal ibadah sesuai dengan agama mereka, keyakinan mereka. Jadi tidak ada kemudian perselisihan sesungguhnya antara mereka. Akan tapi pada saat terjadi perang Ahzab, karena bujukan dari Huyai bin Akhtab, mereka kemudian berkhianat kepada Rasulullah SAW, sudah bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah dari belakang. Seandainya itu terjadi, maka akan habislah sungguhnya orang-orang muslim itu. Karena dari depan itu 10.000, sementara dari Bani Quraidah yang dekat itu sudah siap juga untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan itulah kemudian putusan yang diambil Sa'ad bin Mu'adz dan diiyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semuanya kemudian dibunuh. Anak-anak ditawan, tapi kemudian mereka tetap dididik dan banyak juga di antara mereka yang masuk Islam dan jadi sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dihukum mati pada waktu itu adalah dedengkot perang Khandaq, yaitu Huyai bin Akhtab, karena dialah yang sesungguhnya mengompori perang Ahzab itu. Dia kan bersama kaumnya yang sesungguhnya sudah pindah ke Khaybar, masih dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi kaum Quraisy mengajak mereka supaya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak yang lainnya termasuk juga membujuk Bani Quraidah yang awalnya tidak mau berkhianat untuk berkhianat. Cuma syaratnya waktu itu diterima, ya Huyai bin Akhtab itu harus masuk ke dalam bagian Bani Quraidah, sehingga apapun yang terjadi kepada Bani Quraidah itu juga akan terjadi kepada Huyai bin Akhtab, dan dia termasuk juga kepada bagian yang dibunuh. Hanya saja dia katakan, demi Allah saya tidak menyesali permusuhan ini, akan tapi dia menyadari siapa yang memerangi Allah maka dia pasti akan dikalahkan. Jadi sesungguhnya dia itu menyadari bahwasanya dia itu sudah menentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ego kesukuan sajalah yang membuat dirinya itu tetap tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Bani Quraidah, orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena faktor-faktor keduniaan saja yang membuat mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpinnya sudah memberikan pilihan, ayo beriman saja supaya kita selamat, dan Muhammad adalah utusan Allah dan itu sudah ada dalam kitab kita. Akan tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tadi ego kesukuan. Karena Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Bani Israel, tapi berasal dari Bani Ismail. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini sungguhnya menunjukkan bahwa ada hal-hal yang berbeda pada saat peperangan itu, termasuk putusan-putusan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini untuk mempertahankan agama dalam peperangan itu kan ada hukum berbeda. Jadi pembunuhan dalam peperangan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan atas nama menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu individu, tapi dalam rangka untuk mempertahankan agama, dalam rangka menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala tetap tegak, dalam rangka untuk mempertahankan diri. Karena selama ini memang Rasulullah SAW dan para sahabat beliau itulah yang kemudian diperangi. Dan setelah itu kata Rasulullah SAW, setelah ini kitalah yang akan mendatangi mereka, bukan mereka yang mendatangi kita terus. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya keamanan. Sebab kalau kemudian berdiam diri, diperangi terus, yang tidak tenang itu juga adalah kaum muslimin. Dalam artian setelah itu nanti Rasulullah SAW merencanakan akan menyerang Mekah dalam rangka menjadikan Mekah itu sebagai wilayah yang aman juga, supaya tidak ada gangguan di dalam menjalankan ajaran agama. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu peperangan dengan Bani Quraidah, di mana dalam peristiwa itu laki dewasa itu semuanya dibunuh atas keputusan yang sudah diambil, kesepakatan semua. Sa'ad bin Mu'adz yang menentukan. Dan setelah itu Sa'ad bin Mu'adz itu, dan memang seperti yang sudah saya sampaikan, Sa'ad bin Mu'adz berdoa jangan sampai meninggal dunia sebelum melakukan keputusan dengan Bani Quraidah. Setelah beberapa hari
beliau itu kemudian juga meninggal dunia. Yang di dalam riwayat itu Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya arsy Allah itu arsyur Rahman itu bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir tentang Abu Lubabah. Abu Lubabah yang masih terikat di salah satu tiang masjid selama 6 hari. Tidak ada yang berani melepaskan, dan beliau sendiri juga memang menyatakan tidak ada yang boleh melepaskan ikatan saya ini kecuali Rasulullah SAW. Nah, ketika turun firman dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu menerima taubatnya, barulah Rasulullah SAW itu melepaskan ikatan yang ada pada Abu Lubabah. Beliau katakan, wahai Abu Lubabah, berbahagialah kamu karena sungguhnya Allah telah mengampunimu. Cuma Abu Lubabah memang tidak mau kecuali kalau Rasulullah SAW sendiri yang melepaskan, karena tadi dia merasa bahwasanya dirinya itu berkhianat kepada Rasulullah SAW. Belum ada putusan, tapi kemudian memberikan isyarat tentang apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah SAW. Inilah tentang perang Khandaq dan juga peperangan terhadap Bani Quraidah, yang di dalamnya sekali lagi peristiwa ini sangat menentukan perjalanan dari dakwah Islam. Memang tidak terjadi banyak pertempuran sengit, akan tetapi peristiwa ini sangat menentukan dalam perjalanan dakwah berikutnya, karena itu adalah jumlah pasukan yang paling besar yang dibawa oleh orang-orang Quraisy, yang jumlah pasukan itu tidak bisa mengalahkan kaum muslimin yang jumlahnya masih kecil, yang menunjukkan bahwa setelah itu mereka tidak akan mampu lagi untuk menaklukkan atau mengalahkan kaum muslimin, karena setelah itu mereka tidak mampu untuk mendatangkan jumlah yang banyak lagi. Dan Rasulullah SAW yang kemudian balik menyerang mereka supaya mereka tidak lagi semena-mena sebagaimana yang sudah mereka lakukan selama ini kepada kaum muslimin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.